Untuk persyaratan menjadi seorang welder itu kalian perlu menyiapkan satu, KTP, dan yang kedua kartu keluarga. Jadi tidak perlu lagi kalian pindah domisili Maluku Utara. Sampai kalau ngoni masih bertanya lagi, Pak kita ngoni lihat ini apa ini? Nah, ini kan batu. Jadi batu ini ya siap-siap dia melayang di kepala ke sana pengoni. Jadi yang tadi yang bilang, Pak, apakah orang harus datang ke Weda saat dipanggil untuk training? Itu biar orang gila pun pasti tahu itu. Pasti harus datang kemari. Nau. Jadi kemarin ada juga saya kawan dari Manado ini bertanya lagi. Kalau orang so dapat panggil untuk datang ke Weda, apakah orang PAPD itu dikirim dulu ke Manado? Baru orang akan datang ke Weda. Kasiang. Hei, Tole. Kita so tahu mau bicara apa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap kalian ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan banyak-banyak rezeki, rahmat, kesehatan dan juga kesempatan supaya ngoni semua bisa melamar pekerjaan di PT IWIP. So pastinya hari ini kita bahas tentang persyaratan menjadi seorang welder. Dan itu sudah menjadi pertanyaan yang setiap hari saya dapatkan. Jadi kalau kalian semua ini yang mau bergabung menjadi seorang welder training maupun welder skill, maka informasi ini saya berikan khusus. Tidak saya campur-campur lagi dengan informasi yang lain. Jadi sebelumnya bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk kalian subscribe ke channel YouTube saya agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten seputar informasi PT IWIP dan juga lowongan pekerjaan kepada kalian semua. Untuk persyaratan menjadi seorang welder itu kalian perlu menyiapkan satu, KTP, dan yang kedua kartu keluarga, dan yang ketiga adalah SKCK. Berikut yang keempat adalah kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja. Persyaratan kelima adalah ijazah terakhir kalian. Dan yang keenam adalah surat lamaran kerja kalian semua. Yang ketujuh adalah berkas tambahan. Dan yang kedelapan adalah sertifikat vaksin kedua. Itu untuk persyaratan menjadi seorang welder. Tapi kadang juga ini ada orang yang melamar, dia itu tidak tahu welder itu apa. Jadi saya jelaskan sedikit, welder itu adalah bagian pengelasan. Jadi kemarin ada perempuan juga tanya, Pak, apakah saya bisa masuk seorang welder? Saya katakan, nona, kalau perempuan itu tak boleh masuk di welder. Jadi di sini Oni bisa paham bahwa welder itu adalah pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan kalau dalam industri. Jadi perempuan sing boleh masuk ke dalam welder hanya khusus batang-batang saja atau laki-laki yang bisa kerja jadi welder di PT IWIP begitu. Oke, untuk informasi persyaratan saya sudah bahas atau saya sudah berikan kepada kalian semua. Maka dari itu saya juga akan membahas sedikit tentang KTP. Jadi kalian itu perlu simak baik-baik video saya ini. Jadi supaya ngoni itu sotara akang bertanya pertanyaan yang itu saya di dalam grup dengan WhatsApp Pak kita. Jadi kalau saya jelaskan ini tentang KTP, ngoni simak baik-baik dulu. Jangan langsung ngoni lewatkan video ini. Sampai kalau ngoni masih bertanya lagi, Pak kita ngoni lihat ini apa ini? Nah, ini kan batu. Jadi batu ini ya siap-siap dia melayang di kepala ke sana pengoni. Jadi kalau orang tua-tua ada jelaskan itu ngoni simak baik-baik dulu. Supaya ngoni ini tara gagal paham, tara bertanya lagi. Begitu tamang. Oke, untuk KTP sebagai seorang welder ini bebas. Jadi kalian itu mau KTP Maluku Utara, mau KTP Papua, mau KTP Manado, Makassar, Ambon,
KTP mana saja. Otomatis kalian itu tidak perlu lagi untuk pindah berkas domisili ke Maluku Utara. Kenapa saya katakan begitu? Ya begitu sudah aturannya. Kalian itu bisa melamar menggunakan berkas dari kota asal kalian. Jadi tidak perlu lagi kalian pindah domisili Maluku Utara. Itu sudah jelas saya bahas hari ini. Dan saya rasa kalian harus mengerti. Jadi jangan lagi kau ditanya, Pak, apakah welder itu orang harus pindah berkas lagi? Jadi di sini yang saya maksudkan bagi seorang welder ini kan ada dua kategori, Pak. Ada kategori welder skill dan juga ada kategori welder training. Jadi kalau kalian yang memang mau masuk welder training, mau masuk welder skill, tetap sama. Itu bisa menggunakan berkas dari kota asal kalian. Jadi kalau kalian training, ya silakan pemasukan berkas langsung di gate 2 ataupun melalui email pun jadi. Di sini juga saya mau terangkan sedikit tentang pengiriman berkas melalui email bagi seorang pelamar welder. Jadi kalau kalian yang memang tinggalnya jauh dari Maluku Utara, maka kalian itu harus siap-siap saat kalian itu sudah disuruh datang ke Weda. Jadi kalau ngoni yang dari Makassar, bahkan kemarin ada yang dari Jogja, maunya masuk training welder, dia tanya kepada saya, Pak, kalau seandainya saya itu dipanggil oleh PT IWIP, apakah saya harus datang? Kasihan. Ngana talama kita tumbuh di pantat telinga lagi. Jadi kalau ngoni yang melamar lewat email, otomatis kalau sudah disuruh datang ya harus datang. Tidak mungkin itu ngoni mau training las itu lewat via Zoom atau via online. Ngoni harus datang di PT IWIP kamari. Dari Jogja ini. Saya bicara begini supaya ngoni saat datang di Maluku Utara atau bekerja di PT IWIP nanti ngoni bisa paham. Karena di sini pun orang rata-rata menggunakan bahasa sini. Mau orang mana saja, mau orang Makassar, mau orang Jawa, rata-rata juga menyesuaikan menggunakan orang bahasa di sini. Jadi saya bicara begini supaya ngoni paham. Saat ngoni yang dari luar kamar datang ya ngoni tahu sudah saya dialek berbicara itu orang di sini seperti ini. Orang Maluku Utara. Jadi yang tadi yang bilang, Pak, apakah orang harus datang ke Weda saat dipanggil untuk training? Itu biar orang gila pun pasti tahu itu. Pasti harus datang kemari. Now. Jadi kemarin ada juga saya PKWNU dari Manado ini bertanya lagi. Kalau orang so dapat panggil untuk datang ke Weda, apakah orang PAPD itu dikirim dulu ke Manado? Baru orang akan datang ke Weda. Kasiang. Hei, tole. Kita so tahu mau bicara apa lagi nih? Ya otomatis ngoni datang kemari sini dulu. Begitu, paitua dan maitua. Jadi tara mungkin itu PT IWIP akan mau kirim ngoni pe baju, tole. Harusnya ngoni datang kemari sini dulu. Datang kemari sini pun belum tentu ngoni pe status itu diterima PT IWIP. Karena satu harus kalian lewati, yang pertama adalah tahap seleksi MCU. Yang kedua psikotes. Kalau itu dua itu lolos, harapan sudah 95% bisa kerja di PT IWIP. Tapi kalau dua tahap itu tara lolos, ya sudah. Kasih masuk berkas baru lagi ke PT IWIP. Baru dong antrikan untuk panggilan lagi penghuni semua. Jadi di sini paham yang saya katakan. Jadi kalau untuk pelamar welder, untuk skill maupun training itu kalian bisa kirimkan berkas melalui email. Jadi cara mengirimkan berkas lewat email itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi tolong cek video saya yang kemarin saya bahas tentang email. Di situ ngoni bisa kirim, kalau ngoni welder maupun operator ya bisa kirim semua di sana. Jadi setelah saya sudah bahas tentang welder, ini juga banyak yang bertanya tentang batas usia. Batas usia general worker, batas usia welder, batas usia menjadi seorang operator. Itu paling banyak yang bertanya kepada saya. Tetapi nanti di video saya selanjutnya baru saya akan bahas tentang usia tersebut.
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.